Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raodatul Jannah, NIM 2010421005, Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi kelas A, Universitas Muhammadiyah Jember. Nah, di sini saya akan menjelaskan model kerja. Nah, sebelum saya lanjut ke contoh soalnya, alangkah lebih baiknya saya menjelaskan model kerjanya terlebih dahulu. Nah, pengertian manajemen model kerja. Nah, apa sih manajemen model kerja? Adalah manajemen aset lancar dari suatu perusahaan yang berupa kas, piutang, persediaan, dan pendanaan yang diperlukan untuk mendukung aset lancar. Manajemen model kerja juga dapat dikatakan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian kebutuhan model kerja seperti kas, piutang, dan persediaan pada suatu perusahaan. Nah, model kerja didapatkan dari aset lancar. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep manajemen model kerja. Nah, model kerja terdiri dari beberapa konsep, yaitu yang pertama konsep kuantitatif. Nah, konsep kuantitatif model kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar model kerja. Dalam pengertian ini sering disebut model kerja bruto. Nah, ada yang kedua yaitu konsep kualitatif. Model kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasinya perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar. Nah, model kerja bersih dirumuskan sebagai berikut. Nah, model kerja bersih sama dengan total aktiva lancar dikurangi total hutang lancar. Nah, yang ketiga yaitu konsep fungsional. Nah, konsep yang terakhir ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan atau yang digunakan dalam perusahaan adalah dimaksud untuk menghasilkan pendapatan. Nah, ada sebagian yang digunakan dalam suatu periode yang seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut. Nah, dan yang terakhir saya akan menjelaskan jenis model kerja. Nah, jenis-jenis model kerja adalah sebagai berikut. A. Model kerja permanen, yaitu model kerja yang harus tetap adanya. Nah, dan yang kedua, modal kerja variabel, yaitu model kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan, dan model kerja ini dibedakan antara tiga, yaitu model kerja musiman, model kerja siklis, dan model kerja darurat. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan contohnya. Nah, adapun contoh soal dari yang saya paparkan ini. Nah, ada dari PT Jaya Wijaya yang memiliki neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut. Nah, jadi disebutkan di PT Jaya Wijaya ini, nah, pada neracanya ada aktiva. Nah, aktiva ini ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Nah, di mana aktiva lancarnya ini ada kas senilai Rp461.538. Nah, dan piutang dagangnya berapa? Piutang dagangnya Rp1.900.000. Nah, ada juga persediaan. Persediaan di sini ada berapa? Ada Rp2.361.538. Nah, di sini jadi total aktiva lancarnya jadi berapa? Jadi Rp4.661.538. Nah, di sini juga ada yang namanya aktiva tetap, di mana aktiva tetapnya ini adalah Rp10.463.462. Nah, jadi keseluruhannya total aktivanya jadi berapa? Jadi Rp15.125.000. Nah, di sini
di sebelah kirinya, nah biasanya di sebelah kiri karena yang saya sebutkan ini ada di bawahnya. Nah, di sini ada yang namanya pasifa juga. Selain aktiva ada juga yang namanya pasifa. Nah, di pasifa ini ada utang dagang. Utang dagangnya senilai 1.500.000. Nah, ada juga utang wesel senilai 568.269. Nah, dan di sini juga ada utang bank senilai Rp312.500. Nah, jadi ada juga di sini total utang lancar. Total utang lancarnya jadi berapa? Jadi 2.380.769 Nah, di sini juga ada utang jangka panjang senilai 4.500.000. Nah, di sini ada modal. Modal disebutkan di sini ada senilai Rp4.750.000. Nah, jadi ada laba ditahan. Nah, disebutkan di sini laba ditahan ada Rp3.494.231. Nah, jadi dari keseluruhannya dari pasifa total utang ditambah modal jadi berapa? Jadi Rp15.125.000. Nah, ini saya langsung buka neracanya. Buka laba ruginya. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Nah, disebutkan di sini ada penjualan. Nah, penjualan senilai Rp60 juta. Nah, penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualannya berapa? Rp41.400.000. Nah, jadi penjualan dikurangi harga pokok penjualan jadi laba kotor. Nah, jadi laba kotornya senilai Rp18.600.000. Nah, lanjut dikurangi biaya administrasi dan umum. Nah, di sini biaya administrasinya senilai Rp6.250.000. Nah, jadi ada laba sebelum bunga dan pajak. Jadi berapa? Jadi Rp12.350.000. Nah, di sini disebutkan juga ada bunga. Bunganya berapa? Bunganya di sini Rp3.750.000. Nah, jadi laba sebelum pajak jadi Rp8.600.000. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan laba bersih setelah pajak. Tentunya dikurangi pajak penghasilan 30% yaitu Rp2.580.000. Jadi Rp8.600.000 dikurangi Rp2.580.000. Jadi kita dapatkan laba bersih setelah pajak jadi Rp6.020.000. Nah, yang saya sebutkan dari neraca sampai laba rugi, kita lanjut sama soalnya. Nah, di sini ada soal PT Jaya Wijaya pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar. Nah, di sini dijelaskan ada soal dari perusahaan PT Jaya Wijaya pada tahun 2007 merencanakan menjual produknya senilai 75 miliar. Nah, perusahaan bekerja sebulan rata-ratanya 30 hari kerja. Berapa besar kebutuhan modal kerja PT Abadi tahun 2007? Nah, di sini ada perputaran kas di mana penjualannya 60 juta sama dengan 130 kali. Nah, maksudnya di sini ada kas juga. Nah, di sini kasnya berapa? Rp461.538. Nah, perputaran piutangnya jadi penjualannya 60 juta rupiah sama dengan 31 kali. Nah, jadi piutangnya jadi berapa? Jadi 1.900.000. Nah, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan, di mana tadi dijelaskan 41.400.000 selama 18 kali. Jadi akan menghasilkan persediaan sejumlah 2.300.000.
Nah, setelah perputaran dari setiap unsurnya diketahui, maka keluar periode terikatnya modal kerja. Periode terikatnya modal kerjanya. Nah, di sini ada kas. Kas berarti 1 tahun dibagi 130 jadi 3 hari. Nah, di sini juga ada piutang. Piutang jadi berapa? Jadi 360 dibagi 31 jadi 12 hari. Nah, di sini juga ada persediaan di mana 360 dibagi 18 jadi 20 hari. Nah, jadi jumlahnya jadi berapa? Jadi 35 hari. Nah, dilanjut. Dengan demikian, periode terikatnya modal kerjanya secara keseluruhan adalah 35 hari. Sehingga perputaran unsur modal kerjanya adalah 360 dibagi 35 dikali 1 hari sama dengan 10 kali. Nah, apabila pada tahun 2007 perusahaan diperkirakan akan mampu menjual produknya seharga 75 miliar, maka kebutuhan modal kerjanya adalah 75 miliar dibagi 10 jadi 7 miliar 500 juta. Nah, jadi dijumlah dari aktiva lancarnya, totalnya di sini ada 1 miliar. Nah, lanjut. Di sini disebutkan keterangan di mana pertama, penyusutan setiap tahun sebesar 20% untuk gedung, mesin, dan kendaraan. Nah, di sini juga ada penjualan secara kredit dengan profit margin sebesar 40%. Maka, jika diketahui hutang lancar adalah 270 juta, pertanyaannya, hutang modal kerjanya. Nah, di sini saya menjelaskan secara konsep kuantitatif. Nah, di sini modal kerjanya ada kas. Kasnya 20 juta. Efeknya jadi berapa? Jadi 80 juta. Piutang dagangnya tanpa dipengaruhi brief margin 40% jadi 50 juta. Persediaan barang 150 juta. Jadi total modal kerjanya jadi 300 juta. Lanjut. Nah, jadi jawabannya adalah perputaran bahan baku. Penyimpanan bahan baku 10 hari. Nah, tadi disebutkan 10 hari, proses produksi 5 hari. Penagihan piutangnya selama 30 hari. Nah, jadi totalnya 45 hari. Nah, perputaran upah langsungnya menjadi dari proses produksi 5 hari, penagihan piutang 30 hari dan totalnya di sini 35 hari. Nah, pengeluaran kas per hari jadi bahan baku sama dengan 2000 dikali 2 kilo dikali 9000 sama dengan 36 juta. Nah, upah langsungnya di sini ada 10 juta. Dari mana? Dari 2000 dikali 5000. Nah, biaya administrasi pemasaran di sini 2 juta. Kebutuhan modal kerjanya berarti bahan baku sama dengan 45 hari dikali 36 juta. Jadi berapa? Jadi 1.620.000 rupiah. Nah, upah langsungnya tadi disebutkan di sana ada totalnya 35 hari. Nah, berarti berapa? 35 hari dikali 10 juta. Jadi 350